Catatan hitam untuk calon Panglima TNI. Peringatan hari ulang tahun TNI ke-76 yang sudah jatuh di Selasa 5 Oktober 2021 lalu. Itu ternyata TNI sudah berusia lebih dari 3/4 abad dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Di peringatan HUT kali ini, tema yang diangkat yaitu Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang. Hal itu merefleksikan situasi bangsa yang memerlukan kesatuan sebagai titik berangkat untuk mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Beberapa kegiatan dilaksanakan dalam merayakan HUT TNI ke-76. Di Jakarta, di Istana Merdeka, upacara dengan khidmat digelar. Alutsista dipamerkan di sekitar istana. Atraksi menakjubkan dengan pesawat tempur tidak ketinggalan menghibur para tamu yang hadir. Beberapa rombongan terlihat berziarah ke makam pahlawan saat itu. Di daerah, bakti sosial, gotong royong, sinergi pelaksanaan vaksin tidak putus-putusnya dilakukan. HUT ke-76 TNI dengan segala aktivitas yang melibatkan masyarakat menjadi penanda penting bahwa kehadiran TNI bukti ketulusan menjaga NKRI. Berproses bersama TNI, rakyat akan menjadi semakin solid. Di samping rentetan kegiatan itu, yang lebih penting dari sebuah perayaan adalah refleksi. Momentum HUT TNI harus dijadikan waktu yang tepat untuk mengevaluasi kerja-kerja TNI. Dengan tema Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang, TNI seharusnya mampu mendorong upaya persatuan bangsa dan solidaritas sosial berada di titik yang tak mudah digoyahkan. Perpecahan kelompok akibat berbagai sebab, meraknya isu radikalisme dan komunisme juga jadi perhatian komponen masyarakat, harus dimoderasi dengan cara-cara yang tak merugikan salah satu pihak. Potensi konflik yang makin tak terduga yang dapat mengganggu ketahanan nasional hanya bisa dihadapi dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia, dan TNI dapat tugas krusial dalam mengelola itu semua. Namun, sebelum upaya strategis menjaga kesatuan sosial dapat diimplementasikan dalam tubuh sosial masyarakat, TNI pertama-tama perlu menerima bahwa ada yang harus diperbaiki dalam internal TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara bersama rakyat mengawal kedaulatan bangsa. Dalam 8 wajib TNI, para prajurit diwajibkan untuk bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Jika para prajurit TNI menginternalisasi 8 wajib TNI dalam tiap tugas yang diembannya, sudah pasti tak ada kasus-kasus kekerasan yang menyeret oknum prajurit. 8 poin itu ibarat kompas yang jadi pegangan para prajurit agar tak memperlakukan orang-orang yang mereka hadapi. 8 poin itu penuntut prajurit agar berhasil menjadi sosok yang dihormati sekaligus dibanggakan oleh masyarakat. Maka dengan melaksanakan 8 poin itu, maka citra TNI di mata publik akan semakin meningkat untuk saling memperkuat menjaga persatuan bangsa. Momentum HUT TNI yang ke-76 ini seiring akan ada pergantian Panglima TNI pada bulan November 2021. Ketiga Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU merupakan syarat calon Panglima TNI. Dan warga bangsa akan menunggu siapa yang akan diajukan Presiden RI ke pimpinan DPR RI, serta dilanjutkan fit and proper test Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat sebagai proses mengesahkan Panglima TNI yang baru.
Tentunya, kita semua berharap peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara makin meningkat, modern dan profesional. Salah satu caranya dengan mengamalkan 8 wajib TNI tanpa tawar-menawar. Semoga di umur ke-76 ini, TNI makin maju dan makin terdepan mengayomi rakyat Indonesia guna mempermantap tugas negara menjaga eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjen TNI Agus Wijojo mengungkap kemampuan yang mesti dimiliki Panglima TNI selanjutnya. Teka-teki siapa Panglima TNI selanjutnya semakin kuat diperbincangkan, mengingat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun pada November 2021. Ada 2 calon kuat yang kerap diprediksi menjadi Panglima TNI selanjutnya, yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Agus Wijojo mengatakan siapapun Panglima TNI yang terpilih nanti mesti mampu meningkatkan profesionalitas TNI. Menurutnya, kemampuan itu sesuai dengan tantangan zaman Kiwari yang sudah banyak mengalami perubahan. Seorang panglima yang bisa memusatkan perhatian untuk meningkatkan profesionalitas TNI sebagai kekuatan pertahanan, ungkap Agus Wijojo dikutip dari pernyataan yang disampaikannya di acara Mata Najwa pada 6 Oktober 2021. Agus Wijojo mewanti-wanti Panglima TNI selanjutnya agar tidak terbelenggu dengan cara-cara perang pada masa lalu. Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato di HUT ke-76 TNI pada 5 Oktober 2021 lalu. Jokowi mengibaratkan perjuangan melawan COVID-19 sebagai perang yang harus selalu diwaspadai prajurit TNI. Perang yang membutuhkan kewaspadaan, kecepatan, sinergi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ungkap Jokowi dalam pidato yang disiarkan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden dalam acara HUT TNI ke-76 itu.